Islam. Fa'idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan semuanya itu, asamu minni, ya, maka mereka berarti telah melindungi darah mereka, harta mereka dari serangan kami. Lalu di sini dikatakan illa bihaqil Islam, kecuali karena hak Islam. Sementara lalu di sini karena wahisabuhum 'ala Allah taala, sementara hisab mereka Allah yang menentukan atau Allah yang menanggungnya. Ini sudah kita sampaikan. Jadi yang pertama, fakta yang pertama, bagian yang pertama itu adalah umirtu an uqatilan nas, ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, bagian keduanya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Wa yuqimus shalat, dan orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka punya kewajiban yang lain. Apa itu? Wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Yuqimus shalat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Bukan hanya menegakkan sholat, tapi juga apa? Mengeluarkan zakat. Ya, karena punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, dosa besar untuk siapapun yang menyatakan dirinya beriman, tetapi apa? Tetapi tidak menegakkan sholat, tidak mengeluarkan zakat. Karena punten, iman itu, teman-teman yang dirahmati Allah, iman itu kalau kita pengen punya apa ya, punya jalan pintas untuk menuju surga, iman itu nggak hanya cukup meyakini Allah itu esa, iman itu nggak hanya cukup meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak hanya itu. Kalau kita pengen punya apa ya, fast track mungkin ya untuk menuju jannahnya Allah, ya kita tidak hanya cukup beriman saja, tetapi apa? Bukan hanya cukup beriman Allah itu esa, Allah itu apa namanya maha kuasa, tapi apa? Ada namanya harus beriman juga, harus meyakini juga bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu kewajiban yang harus dilakukan untuk oleh semua orang yang beriman. Pahami teman-teman? Jadi iman tidak hanya cukup meyakini Allah itu esa, untuk siapapun yang menginginkan jalan pintas ke surga, iman itu tidak hanya cukup mengakui Allah itu esa. Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau hanya ingin dikatakan masuk surga saja, ya mungkin cukup hanya meyakini bahwa Allah itu esa. Kok bisa begitu Mimaki? Maksudnya bagaimana gini loh? Maksudnya gini, kalau hanya ingin dikatakan saya pengen masuk surga, ya tidak pengen ada jalan pintas langsung ke surga, cukup mungkin hanya iman saja. Karena apa? Allah punten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Cukup mengucapkan la ilaha illallah saja kah? Iya, punten. Tapi punten, masuk surganya kapan? Gitu. Ingat saya pernah sampaikan kalau nggak salah di pertemuan yang lalu, satu saat Rasulullah kelak di akhirat, Rasulullah setelah punten semuanya umat Rasulullah masuk surga, artinya setelah umat Rasulullah semuanya artinya di kelas-kelaskan, ada yang ke surga, ada yang apa namanya punten ya, ada yang mampir dulu ya, ada yang mampir dulu ke neraka, na'udzubillah. Rasulullah tuh beliau masih sibuk. Sibuk apa? Beliau masih sibuk sujud. Sampai apa? Sampai Allah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sujud kepadaku ya Rasulullah? Bangun, sal mata sal, kata Allah. Bangun, jangan sujud lagi, sal mata sal. Minta kepadaku, maka aku akan kabulkan semua yang kau inginkan. Lalu Rasulullah apa mengatakan? Ya Allah,
Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Masih ada di antara umatku yang masih ada di neraka. Subhanallah. Ini kisahnya sangat panjang sekali. Namun akhirnya, punten, begitu Rasulullah mengatakan, ya Allah, ada di antara umatku yang masih di neraka. Lalu apa kata Allah? Allah memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, subhanallah, keluarkan di antara umat Muhammad yang mempunyai iman di dalam hatinya. Yang mempunyai iman di dalam hatinya artinya yang mengakui bahwa Allah itu Esa. Akhirnya apa? Setelah itu, orang-orang yang berada di neraka itu diangkat, dipindahkan ke surga karena mereka mempunyai iman di dalam hatinya. Lalu setelah Allah keluarkan orang-orang yang umat Muhammad yang berada di neraka atas syafaat dari Rasulullah SAW, mereka ke surga. Lalu Rasulullah masih saja bersujud, masih saja sujud. Sehingga Allah bertanya kembali, ya Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, salma tas'al, minta kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Lalu apa kata Rasulullah? Ummati, masih Rasulullah mengatakan, ini di akhirat semua udah punya tempat masing-masing. Ada yang di surga dengan nyamannya, tapi Rasulullah masih sibuk. Salma tas'al, kata Allah, minta kepadaku, maka aku akan kabulkan semua permintaanmu. Lalu kata Rasulullah, ya Allah, ummati, 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 ya Allah, umatku masih ada yang di neraka. Lalu subhanallah, apa kata Allah? Wahai malaikatku, tolong keluarkan dari umat Muhammad yang mempunyai iman, subhanallah, dikatakan yang mempunyai iman setengah daripada iman, adna minal iman, yang punya sedikit daripada iman mereka. Jadi kalau tadi yang punya iman utuh, ya, yang punya iman utuh dikeluarkan dari neraka. Artinya punya iman tapi mungkin masih mengerjakan kemaksiatan, masih tidak melakukan kewajiban Allah. Lalu keduanya tadi ketika meminta kepada Allah, ya Allah, umatku masih ada di neraka ya Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, keluarkan dari umat Muhammad yang punya adna minal iman, yang punya sedikit daripada iman. Subhanallah. Lalu dikeluarkanlah. Setelah dikeluarkan dari neraka, dipindahkan ke surga, Rasulullah SAW masih saja sujud, masih sibuk memikirkan kita. Sehingga kembali Allah bertanya, ya Rasulullah, irfa' ra'sak, ya Rasulullah, angkat kepalamu. Nggak usah sujud lagi, kata Allah. Salma tasal, minta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ini masih banyak umatku di neraka. Masih banyak umatku di neraka. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat, keluarkan dari umat Muhammad siapa yang mempunyai adena minal iman, yang paling sedikit punya iman dari neraka, yang ada di neraka. Kalau tadi yang pertama kan adna, istilahnya boleh dikatakan sebagian. Ini lebih sedikit, adna min adna, lebih paling sedikit punya iman, keluarkan. Subhanallah. Lalu punten, belum selesai Rasulullah sujud, lalu Rasulullah kembali sujud. Allah kembali bertanya, ini sujud yang keempat kali loh. Allah kembali bertanya, ya Rasulullah, irfa ra'sak, angkat kepalamu, nggak usah sujud lagi. Salma tas'al, minta kepadaku, ajabakallah. Allah akan apa? Akan mengabulkan setiap permintaanmu. Kembali Rasulullah mengatakan, ya Allah, masih ada umatku di neraka. Tahu apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, keluarkan dari umat Muhammad yang mempunyai iman walaupun hanya sebiji dzarrah. Tahu teman-teman, sebiji dzarrah itu seperti apa? Biji dzarrah itu, kalau teman-teman mengartikan biji dzarrah itu sebesar biji jagung, itu punten kurang tepat. Karena yang namanya dzarrah itu dzarrah itu bisa dikatakan gini loh. Kalau teman-teman bawa senter nih, lalu disenterin, lalu kita tepuk-tepuk, misalnya taruhlah di atas bantal, tepuk-tepuk tuh, itu kan keluar agak kecil-kecil. Nah itu yang kecil-kecil itu satu biji kecil itu dzarrah.
Jadi kata Allah, wahai malaikatku, keluarkan di antara umat Muhammad yang masih punya iman, walaupun hanya sebiji zarah, walaupun hanya berapa miligram sih itu, berapa per miligram, kecil banget. Sehingga apa? Dikeluarkanlah, maka keluarlah hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah, walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun dia tidak melakukan kewajiban Allah yang telah Allah tentukan, walaupun dia berlumuran maksiat, selama dia tidak pernah kafir terhadap Allah, punten, tidak pernah menduakan Allah, maka silahkan keluarkan. Ya. Maka inilah yang saya katakan, iman itu tidak hanya cukup mengimani Allah saja. Kalau pengen punya fast track ke surga, nggak cukup. Kalau punya pengen fast track ya bener ya, ke surga, itu berarti kan apa? Harus juga bukan hanya meyakini Allah itu esa, tapi juga punten harus meyakini bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Dan semua yang Allah larang kepada kita itu pun kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban yang harus kita tinggalkan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka punten disebutlah iman saja tidak cukup, tetapi harus bertakwa. Bisa difahami teman-teman? Maka disebutlah iman saja kepada Allah tidak cukup, tetapi harus bertakwa kepada Allah. Lalu apa itu takwa? Takwa itu teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita pengen tahu apa itu takwa, takwa itu ada dua makna yang harus kita ingat berkaitan dengan takwa. Para ulama mengatakan takwa itu yang pertama adalah fi'lu ma amarallah, fi'lu ma amarallah ala nurillah tarju sawaballah. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa itu adalah tarku ma nahallah ala nurillah takhsha adaballah. Kita lihat apa itu takwa menurut para ulama. Fi'lu ma amarallah, mengerjakan setiap perintah Allah. Hanya mengerjakan setiap perintah Allah kah? Bukan hanya itu. Di balik mengerjakan setiap perintah Allah, kita harus yakin bahwa mampunya kita mengerjakan perintah Allah itu karena Allah memberikan ilmu kepada kita. Bisa difahami teman-teman? Itu takwa yang pertama. Jadi punten, yakini bahwa kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa ngaji, kita menggunakan hijab, kita bisa menghormati orang tua, subhanallah, kita bisa silaturahim, ilmunya dari siapa? Dari Allah. Jadi punten, nggak pantas kita bersombong diri, oh saya ahli sunnah. Anda bisa menjadi ahli sunnah, ilmunya dari siapa? Dari Allah. Subhanallah. Jangan bersombong diri. Oh, saya sudah mulai bisa mengerjakan puasa sunnah, puasa Daud. Anda bisa puasa Daud, itu ilmunya dari siapa? Apa yang harus kita banggakan? Semuanya dari Allah. Maka pantas para ulama mengatakan takwa yang pertama adalah fi'lu ma amarullah ala nurillah tarju sawaballah. Mengerjakan setiap perintah Allah dan meyakini bahwa setiap perintah Allah yang kita kerjakan ilmunya didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami teman-teman? Untuk apa mengerjakan perintah Allah? Yang pertama Mas yang pertama untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama. Jadi takwa yang pertama menurut para ulama fi'lu ma amarullah ala nurillah tarju sawaballah, mengerjakan perintah Allah dan meyakini bahwa setiap perintah Allah yang kita kerjakan ilmunya dari Allah. Untuk apa kita mengerjakan perintah Allah? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang pertama, takwa yang pertama. Lalu takwa yang kedua apa? Takwa yang kedua itu artinya
Subhanallah. Tarku manahallah ala nurillah takhsha adaballah. Meninggalkan setiap larangan dari Allah, kebalikannya nih, dan juga meyakini mampunya kita meninggalkan setiap larangan Allah, itu ilmunya pun dari Allah. Punten, kemampuannya pun dari Allah. Kenapa kita meninggalkan larangan Allah? Karena punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah takhsha adaballah. Karena kita takut akan siksa, punten, takut akan adab Allah. Jadi pahami teman-teman? Jadi punten, tadi saya sampaikan, kalau iman saja cukup kalau hanya ingin mengatakan, oh saya pengen masuk surga, tapi kan punten, kondisi manusia kelak di akhirat ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, na'udzubillah, kelompok yang langsung masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi nggak dihisab dulu, langsung masuk neraka. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka nggak usah dihisab. Apa yang mau dihisab? Langsung mereka masuk neraka. Na'udzubillah. Kelompok yang kedua, subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Siapa mereka? Kelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kelompok yang ketiga, apa yang kelompok yang ketiga? Orang yang masuk surga tapi mesti mampir dulu ke neraka. Nah, makanya saya sampaikan, kalau cuman pengen dikatakan masuk surga saja, ya mungkin iman saja cukup. Tadi Rasulullah saja ketika bersujud terakhir, sujud yang terakhir meminta umatnya dikeluarkan dari neraka, Allah katakan keluarkan daripada umat Muhammad yang punya iman walaupun hanya sebiji dzarrah. Mungkin dia hanya iman mereka hanya mengatakan la ilaha illallah, ya, tapi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka punten, iman saja, mengimani Allah itu esa saja tidak cukup, tapi juga harus meyakini bahwa semua perintah Allah itu merupakan kewajiban yang harus dia kerjakan. Juga apa? Bahwa semua larangan Allah itu kewajiban juga. Kewajiban apa? Kewajiban yang harus dia tinggalkan. Salah satunya adalah sholat. Sholat ini, teman-teman yang dirahmati Allah, subhanallah, saking wajibnya kita melakukan sholat, saking pentingnya sholat untuk kita, sehingga usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimatnya apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Apa dikatakan? Perbedaan antara kita dan antara mereka itu orang kafir, as-sholat adalah sholatnya. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Na'udzubillah. Bahkan punten, ada juga di hadis lain dikatakan bainar rajul wa bainal kafir wa syirk tarkus sholat. Perbedaan seorang laki-laki yang mukmin, perbedaan seorang mukmin dan kafir juga yang syirik itu satu, tarkus sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, jadi sudah bisa disimpulkan, oh dia nggak sholat, oh jangan-jangan kafir, gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bahkan usikum wa iya nafsi bitaqwallah, Umar bin Khattab saja, teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Umar bin Khattab itu, wafatnya Umar bin Khattab itu seperti apa coba? Ditusuk oleh seorang majusi. Siapa? Abu Lu'lu al-Majusi kalau nggak salah ya. Wafatnya Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Singkat cerita, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, itu beliau pingsan, teman-teman yang bilang. Beliau pingsan. Ya, karena memang tusukannya sangat dahsyat sekali. Pisaunya itu yang digunakan untuk menusuk Umar bin Khattab, yang digunakan oleh Abu Lu'lu al-Majusi, itu pisau itu bermata dua. Bukan hanya bermata dua, itu kiri kanannya mengandung racun. Jadi begitu ditusukkan, kacamata sampai
mau lepas. Begitu ditusukkan itu pisau, ya, langsung diputar, dirobek perutnya. Sehingga apa? Subhanallah, darah keluar banyak, ya, subhanallah, darah keluar banyak sekali, sehingga punten saking luasnya itu luka yang di dalam perut, di perut Umar bin Khattab, sehingga Ibnu Umar kalau nggak salah mengatakan, sungguh lukanya Umar Amirul Mukminin ini sangat besar sehingga tanganku saja bisa merogoh ke perutnya Umar, saking besarnya itu, karena pisaunya punya dua mata dan dia punya racun. Subhanallah, pingsan Umar karena karena berlumuran darah. Setelah pingsan, terbangun sebentar, ya, apa yang dikatakan oleh Umar ketika terbangun? Beliau menanyakan, satu, as-salan nas, apakah orang sudah sholat? Subhanallah. Lalu yang kedua apa? Ditanyakan lagi, siapa yang tadi menusukku? Lalu jawaban orang-orang di sekitar Umar bin Khattab, yang menusukmu wahai Amirul Mukminin itu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Subhanallah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Lalu apa? Ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa yang menusuk dia adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, tahu nggak apa yang dikatakan Umar? Alhamdulillah alladzi qatalani rajulun la yusalli. Alhamdulillah, orang yang menusukku rajulun la yusalli, seorang laki-laki yang tidak sholat. Nih, mungkin terdengarnya biasa-biasa saja. Orang yang menusukku adalah laki-laki yang tidak sholat. Punten. Padahal siapa laki-laki yang tidak sholat yang menusuk Umar? Itu Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi yang tidak beriman kepada Allah, ya, penyembah api, ya kan? Tapi Rasulullah Umar bin Khattab tidak mengatakan alhamdulillah yang menusukku itu adalah orang kafir. Tidak loh. Tapi apa? Didetailkan lagi. Alhamdulillah alladzi qatalani rajulun la yusalli. Yang membunuhku itu adalah laki-laki yang tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa perbedaan seorang mukmin dan orang kafir itu adalah lihat daripada sholatnya. Punten. Karena apa? Karena tadi disampaikan, orang beriman itu identiknya adalah orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang sholat. Punten. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Sampai ada perkataan ulama, ada ulama yang mengatakan bahwa apa? Ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat, punten, adalah selemah-lemahnya orang. Artinya, orang yang mampu mengerjakan sholat adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, selemah-lemahnya orang di dunia ini adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi punten, jangan ngaku orang kuat kalau dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat tuh jangan ngaku orang kuat. Kenapa? Karena untuk urusan sholat, Allah tuh kasih keleluasaan yang sangat banyak. Allah kasih dispensasi yang luar biasa. Punten. Sehingga Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambi. Punten. Allah kasih dispensasi yang sangat luas untuk sholat. Sholli qa'iman, sholatlah Anda dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau Anda tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, fa qa'idan, maka silahkan sholatlah dalam keadaan duduk. Jadi nggak kuat nih, aduh berdiri nggak kuat, sakit lutut kah, apalah, sakit kepala lah. Kadang-kadang ya punten, saya sendiri pernah mengalami. Kalau sujud lagi sakit kepala, dahsyat banget, berat banget. Sujud tuh sampai kayak ditarik-tarik kan. Boleh kita mengganti tidak sujud misalnya dengan isyarat saja, boleh loh. Ya, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, salatlah sambil berdiri. Kalau nggak sanggup salat sambil berdiri, maka apa? Sambil duduk. Nggak mampu untuk duduk,
masih misalnya nggak bisa dipakai duduk, misalnya punten-punten pinggangnya nggak bisa berdiri tegak saat duduk, sehingga apa kata Rasulullah, fa'ilam tastawi fa'ala jambi, kalau nggak bisa sambil duduk silakan sambil tiduran. Subhanallah. Misalnya kekeh masih nggak, aduh sambil tiduran juga nggak bisa nih, misalnya ini misalnya, maka apa, misalnya sambil tiduran juga nggak bisa pakai gerakan tangan karena misalnya tangannya kaku, misalnya sambil tiduran pun tangannya nggak bisa digerakkan karena kaku misalnya, ya, atau mungkin karena banyak kabel lah diikat ini dan itu, dikasih obat-obatan misalnya, ya, maka apa, dengan isyarat pun silahkan. Sholat tuh bisa bukan hanya dengan sambil berdiri. Orang yang nggak mampu berdiri dipersilahkan untuk duduk. Orang yang nggak mampu sholat sambil duduk dipersilahkan sambil tiduran. Ternyata ada orang yang sambil tiduran pun tidak bisa menggerakkan tangannya, maka silahkan sholat sambil dengan menggunakan isyarat. Maka pantas orang yang paling kuat itu adalah orang yang melakukan sholat. Saya dipahami nggak teman-teman? Ya, punten, jangan ngaku orang itu kuat kalau nggak bisa sholat. Banyak orang yang kuat punten-punten melakukan maraton, dari rumah keluar sebelum subuh, maraton di tempatnya udah mulai dari jam 5 mungkin, tapi sholat dia tinggalkan, maratonnya nggak ada apa-apa, dia nggak punya kekuatan sebetulnya. Kalau dia punya kekuatan, dia akan sholat. Karena sholat itu punya dispensasi yang banyak. Ini yang dikatakan oleh ulama. Kenapa dikatakan oleh ulama orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengerjakan sholat? Ya, subhanallah. Jadi punten, hati-hati juga. Siapapun di antara mereka di luar sana yang hanya punten mampu maraton, mampu lari apapun, ya subhanallah, kalau dia nggak sholat, pada hakikatnya maratonnya nggak ada apa-apa karena dia nggak mampu sholat. Dan hati-hati, pada hakikatnya siapapun yang punten tidak sholat, pada hakikatnya Allah sedang menghinakan mereka. Siapapun yang tidak sholat, yang tidak mengerjakan sholat, Allah sedang menghinakan mereka. Maka hati-hati, jangan sampai ada di antara orang-orang yang ada di rumah kita yang tidak mengerjakan sholat. Karena apa? Ketika ada orang di rumah kita yang tidak mengerjakan sholat, maka Allah akan cabut rahmatnya dari rumah tersebut. Na'udzubillah. Maka punten, berkaitan dengan sholat, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Karena saking bahayanya, kalau nggak ada yang nggak sholat, Allah cabut. Kalau ada yang nggak sholat di rumah kita, Allah cabut rahmat Allah dari rumah tersebut. Subhanallah. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Ternyata ketika dikatakan wastabir 'alaiha, bukan hanya sabar dalam mengerjakan sholatnya, tapi bersabarlah dalam memerintahkan sholat kepada keluargamu. Punten. Ketika ada di antara usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, di luar sana, punten, misalnya ada di antara mereka di luar sana, orang-orang terdekatnya, anaknya susah sholat, wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan anakmu untuk sholat, dan jangan bosan untuk memerintahkan mereka sholat, jangan bosan untuk mengingatkan mereka sholat, jangan bosan untuk membangunkan mereka sholat subuh. Jadi nggak boleh lagi ada kalimatnya, bosan mama tiap subuh tuh harus bangunin kamu tuh nggak bisa bangun sendiri apa? Nggak boleh. Karena Allah bilang wastabir 'alaiha, sabar. Allah loh yang bilang sabar dalam memerintahkannya, artinya nggak boleh bosan. Lalu punten juga, naudzubillah, seandainya di luar sana ada suami yang tidak mengerjakan sholat, punten, wastabir 'alaiha, sabar dalam memerintahkan sholat. Karena punten, hati-hati, seorang istri
yang membiarkan suaminya melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, lalu dia diam, subhanallah, hati-hati. Bukan hanya suaminya yang Allah akan hukum, tapi dia pun Allah akan hukum. Punten, ingat kejadian Siti Hawa dan Nabi Adam turun ke bumi, kenapa coba? Kejadian Siti Hawa dan Nabi Adam turun ke bumi. Karena apa? Karena Nabi Adam memakan buah khuldi kan. Punten, ternyata yang menyebabkan Nabi Adam memakan buah khuldi itu siapa? Setan. Ya. Jadi tidak ada keterangan, sementara banyak ada pemahaman bahwa yang menyebabkan Nabi Adam memakan buah khuldi itu karena dibujuk oleh Hawa. Tidak. Justru yang menyebabkan Nabi Adam turun punten ke bumi ini karena punten Nabi Adam tergoda bujukan setan. Maka di dalam kalimatnya, silakan, saya lupa suratnya surat apa, teman-teman silakan nanti cari. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka setan mewaswas, mengganggu mereka, membujuk mereka berdua. Ya, membujuk mereka berdua. Artinya kan bukan cuma Adam. Artinya bukan Hawa yang membujuk Adam, tapi siapa? Setan. Bahkan ada di ayat lain dikatakan fawaswasa ilaihi. Dan setan membujuk ilaihi. Ilahi itu kepada laki-laki, artinya kepada Adam. Nggak ada. Punten wallahu alam. Apakah mungkin karena keterbatasan ilmu saya membaca, belum saya temukan bahwa Hawa yang membujuk Adam untuk makan buah khuldi. Jadi yang membujuk Adam makan buah khuldi itu terbujuk oleh setan. Sehingga Allah turunkan ke bumi. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok kenapa kalau memang Hawa tidak ada andil membujuk Adam makan buah khuldi, kenapa Hawa ikut turun ke bumi? Padahal tadi disampaikan fawaswasa ilaihim, fawaswasa lahuma. Lalu ayat lain mengatakan fawaswasa ilaihi. Setan membujuk ilaihi, membujuk kepada Adam. Terus kenapa Hawa sampai turun ke bumi? Apakah karena Hawa memakan buah khuldi juga? Oh tidak. Bahkan Hawa pun tidak membujuk Adam. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan Hawa turun ke bumi juga? Padahal hanya Adam yang memakan buah khuldi. Tahu teman-teman, yang menjadikan Hawa turun ke bumi karena Hawa diam saat Adam melakukan kemaksiatan. Saya dipahami teman-teman? Hawa tidak ngomong apa-apa, Hawa tidak mengingatkan Adam. Ketika Adam memakan buah khuldi, maka Allah turunkan juga Hawa ke bumi. Maka punten, saya sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Untuk salat itu Allah memerintahkan untuk apa? Untuk mengingatkan keluarga dengan sabar. Nggak ada lagi kalimat bosen, ya. Nggak ada, mama udah bosen ngingetin kamu sholat. Nggak ada, karena perintah Allah loh untuk bersabar dalam mengingatkan sholat. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah di dalam pernah mengatakan bahwa manusia berkaitan dengan sholat itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Apa saja? Yang pertama mu'aqabun. Jadi manusia dalam masalah sholat itu terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama adalah al-mu'aqabun. Siapa itu al-mu'aqabun? Dan al-mu'aqabun itu mereka dalam level yang paling rendah. Al-mu'aqabun itu level yang paling rendah, bahkan dikatakan level orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka yang punten mengerjakan sholat, ya punten dia tidak menghadirkan lahirnya, tidak menghadirkan batinnya, bahkan lahirnya pun ketika sholat dia lalai. Artinya ketika dia sholat, dia tidak memperhatikan bagaimana syarat sah sholat itu seperti apa. Dia tidak memperhatikan seperti apa wudhu yang baik. Dia juga tidak sholat di tepat waktu, bahkan sering mengakhir-akhirkan.
sholatnya, dia tidak perhatikan rukun-rukunnya, maka punten, mereka digolongkan ke dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka digolongkan sebagai al-mu'aqabun. Apa itu al-mu'aqabun? Al-mu'aqabun itu orang yang diiqab. Iqab itu apa sih? Yang dihukum. Dia sholat, kelihatannya dia sholat, orang melihat dia sholat, tapi ternyata mu'aqabun. Ternyata dia dihukum. Kenapa? Ya tadi, dia sholat, dia tidak memperhatikan bahwa syarat sah sholat itu hilang, banyak syarat sah sholat. Dia sholat tapi wudhunya nggak benar. Dia sholat, dia nggak perhatikan rukun-rukunnya. Dia sholat tapi dia nggak hadirkan batinnya. Punten. Berkaitan dengan sholat juga. Salman Al-Farisi mengatakan apa? As-sholatu mikyal. Sholat itu mikyal. Apa itu mikyal? Ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan as-sholatu mikyal. Sholat itu adalah timbangan. Sholat itu adalah takaran. Faman wafa wufiyalahu. Barang siapa yang menunaikannya, wufiyalahu, maka Allah akan berikan pahala yang sempurna. Wa man taffafa faqad alimtu ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-mutaffifin. Barang siapa yang mengurangi timbangan salat, yang mengurangi takaran salat, faqad alimtu ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin. Maka dia sudah tahu apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin. Ingat, tadi disampaikan salat itu adalah timbangan. Berkaitan dengan timbangan, itu ada di dalam surat Al-Mutaffifin. Tahu teman-teman? Kalau mau teman-teman lihat, silahkan sambil dilihat surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat Al-Mutaffifin ada kalimatnya wailul lil mutaffifin. Celakalah. Untuk siapa? Mutaffifin. Mutaffifin itu siapa? Mutaffifin itu imma yang menambahkan timbangan ketika dia membeli, imma dia mengurangi timbangan ketika dia menjual. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, punten, as-sholatu mikyal. Salat itu adalah takaran atau timbangan. Barang siapa yang menyempurnakan timbangannya, maka Allah akan berikan pahala. Siapa yang menyempurnakan takaran salat, maka Allah berikan pahala dengan sempurna. Tapi barang siapa yang mengurangi takaran salat, maka dia sudah tahu apa yang Allah katakan di dalam Al-Mutaffifin. Apa? Wail, kata Allah. Wailul lil mutaffifin. Celaka. Apakah hanya celaka? Celaka seperti apa? Punten. Apa itu wail? Para ulama mengatakan wail itu, banyak ulama mengartikan wail. Ada ulama yang mengatakan bahwa wail itu wadi fi jahannam. Wadi itu apa? Lembah yang ada di neraka jahanam. Subhanallah. Ada lembah di dalam neraka jahanam. Seperti apa panasnya? Neraka jahanam saja neraka yang paling panas, ya kan? Na'udzubillah. Sementara ada wadi, ada lembah, adanya di dalam neraka jahanam. Lalu dikatakan wadi fi jahannam ba'idul qa'rin, yang sangat dalam, khabithu ta'am, dan bau sekali. Ya, bau busuk itu dikatakan khabithu ta'am. Ada juga ulama berpendapat bahwa wail itu wadi fi jahannam, satu lembah yang ada di neraka jahanam, na'udzubillah, yang ada di neraka jahanam, min qayhin min qayhin wa dammin. Satu lembah yang ada di neraka jahanam, min qayhin wa dammin, dari apa qayhin wa dammin? Dari qayhin, dari nanah dan darah. Na'udzubillah. Itu wail. Satu lembah yang ada di neraka jahanam, min qayhin wa dammin, na'udzubillah, dari nanah dan darah. Bukan cuma itu. Ada juga ulama berkata, karena banyak sekali pendapat ulama, bahwa wail itu adalah
satu sungai yang mengantarkan seseorang ke neraka jahanam, punten, dan sungai itu berasal dari nanah yang mendidih bercampur dengan darah yang mendidih. Alhamdulillah. Dan ini usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Wail ini disediakan salah satunya untuk orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takarannya. Sementara tadi dikatakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan as-salatu mikyal, salat itu timbangan, salat itu takaran. Faman wafa, barang siapa yang menyempurnakan takaran salat, maka Allah sempurnakan pahalanya. Tapi barang siapa yang mengurangi takaran salat, maka apa? Allah punten. Mereka sudah tahu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam apa? Surat Al-Mutaffifin. Jadi punten, Allah tidak mengatakan fawailul litarikis sholat. Celakalah untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah tuh tidak mengatakan itu. Tapi yang Allah katakan apa? Fawailul lil musallin. Justru yang Allah katakan itu celakalah wail yang akan mereka dapatkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat. Orang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Untuk orang-orang yang sholatnya lalai. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Mungkin ada pertanyaan, Umi Maki, kenapa yang dikatakan celaka itu hanya orang-orang yang sholat? Kok yang meninggalkan sholat Allah nggak katakan fawailul litariki sholat? Celakalah atau wailah yang untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Punten. Bukan berarti orang-orang yang meninggalkan sholat tidak celaka, tidak wail. Karena punten, orang yang sholat saja, orang yang lalai sholat saja dikatakan wail, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Maka punten, pantas ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh seorang hamba di hari kiamat itu siapa? As-sholat, sholat. Wa in salahat sarirul amalihi. Barang siapa yang sholatnya baik, maka amalnya pun akan baik. Fa in fasada sairu amalihi. Barang siapa pun yang sholatnya buruk, maka amal-amalannya pun akan buruk. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Maka punten, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam golongan sahun. Karena apa? Sahun itu digolongkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, mereka orang yang sholat dalam level mu'aqobun. Apa itu mu'aqobun? Orang yang dihukum. Dia sholat tapi dihukum sama Allah. Na'udzubillah. Lalu golongan yang kedua apa? Al-muhasabun. Orang yang sholat ada di level yang kedua, yaitu al-muhasabun. Al-muhasabun itu apa? Al-muhasabun itu, siapa yang dikatakan muhasabun? Orang al-muhasabun itu, mereka hanya orang yang sholat yang hanya menghadirkan jasadnya saja, tanpa berusaha menghadirkan batinnya. Jadi dia sholat, dia kerjakan sholatnya, dia tahu dia tahu syarat sah sholat, dia tahu rukun-rukun sholat, dia berusaha untuk memperbaiki wudunya, tapi begitu dia sholat, punten, dia hanya menghadirkan jasadnya saja, batinnya dia tidak usahakan untuk hadir. Jadi ketika dia sholat, begitu dia tidak khusyuk, dia tidak berusaha untuk mengembalikan kekhusyuan. Saya dipahami nggak teman-teman? Jadi ya sudah, begitu dia sholat, begitu dia tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Nggak ada niat dia, nggak ada keinginan dia untuk mengembalikan batinnya supaya dia mendapatkan kekhusyuan. Maka ini digolongkan ke dalam al-muhasabun. Al-muhasabun itu apa? Muhasabun itu akan dihisab, akan dihitung, akan dilihat
akan dilihat oleh Allah mana yang lebih dominan. Saya dipahami nggak teman-teman? Mana yang lebih dominan? Khusyuknya kah atau tidak khusyuknya? Ya, sementara apa? Sementara kalau pengen sholat itu menjadi penolong untuk kita, maka apa syaratnya? Khusyuk. Kalau pengen dengan sholat itu kita jauh dari perbuatan keji dan munkar, syaratnya apa? Khusyuk. Kalau pengen sholat kita menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah, syaratnya apa? Khusyuk. Kalau pengen dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat, ketika kita sholat, syaratnya apa? Khusyuk. Kalau pengen sholatnya menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, syaratnya adalah khusyuk. Maka golongan yang kedua tadi apa? Al-muhasabun. Allah lihat mana yang lebih banyak, khusyuknya kah atau tidak khusyuknya. Karena kalau al-muhasabun itu mereka hanya menghadirkan lahirnya saja, batinnya dia tidak usahakan untuk hadir. Saya dipahami teman-teman? Ya. Lalu yang kedua, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan orang yang sholat itu ada di level ketiga dinamakan mukafiru anhu. Apa itu mukafiru anhu? Mukafiru anhu itu punten. Siapa mereka yang masuk ke dalam mukafiru anhu? Mereka yang lahirnya, jasadnya hadir, batinnya, hatinya terus diusahakan untuk hadir, tapi putus nyambung. Saya dipahami nggak, teman-teman? Dia sholat, dia perhatikan syarat sahnya, dia perhatikan rukunnya, dia wudhu dengan berusaha untuk sebaik-baiknya wudhu, dia hadirkan jasadnya, batinnya dia usahakan untuk hadir, tapi walaupun dia usahakan untuk hadir, ya tetap putus nyambung. Kadang khusyuk, kadang nggak khusyuk, kadang lagi khusyuk, ya khusyuk, kalau nggak, ketika dia sholat, ingat kemana-mana, ya punten. Tapi setelah itu apa? Dia berusaha menarik kembali hatinya untuk khusyuk. Dari kami teman-teman, beda sama yang kedua. Kalau yang kedua tidak berusaha untuk apa? Tidak berusaha untuk khusyuk. Hatinya tidak diusahakan untuk khusyuk. Tapi yang ketiga ini, lahirnya hadir, batinnya terus diusahakan untuk mendapatkan kekhusyuan walaupun putus nyambung. Dari paham ya teman-teman? Jadi kalau udah mulai tidak khusyuk, dia tarik hatinya berusaha untuk khusyuk. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwa. Ini dikatakan mukafiru anhu. Mukafiru anhu itu apa? Mukafiru anhu itu adalah diampuni orang yang sholat seperti ini, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pahami teman-teman ya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, lalu selanjutnya golongan yang keempat ya, golongan yang keempat, musabun anhu. Siapa yang dikatakan musabun anhu? Lebih tinggi lagi derajatnya daripada mukafir anhu. Musabun anhu itu mereka pun yang sempurna lahirnya, batinnya senantiasa khusyuk, nggak pernah ada meleng-melengnya. Saya dipahami nggak teman-teman? Khusyuk selama dari takbiratul ihram sampai salam, khusyuk. Hatinya terus khusyuk, tidak pernah memikirkan ini dan itu, tidak pernah terlintas ini dan itu. Maka ini digolongkan ke dalam musabun anhu. Siapa itu musabun anhu? Apa arti daripada musabun anhu? Musabun anhu itu bukan hanya dihapus dosa-dosa yang telah lalu, ketika dia sholat, sudah dihapus dosa-dosanya yang telah lalu, sudah bersih. Setelah itu Allah berikan pahala untuk dia. Jadi timbangan kebaikannya akan melambung tinggi. Itu musabun anhu. Golongan yang paling tinggi lagi, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, golongan yang paling tinggi adalah muqarrabun. Siapa itu muqarrabun? Orang yang muqarrabun, orang yang menempatkan hati dan pikirannya selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga yang dia dapat bukan hanya kekhusyuan. Dia menikmati sholatnya karena dia menikmati bahwa dia sedang bersama Allah, bahwa Allah memperhatikan dia. Beda kan dengan yang sebelumnya? Bukan hanya khusyuk.
Dia nikmati sholatnya, lalu dia merasa Allah selalu memperhatikan dia. Karena punten, di dunia saja, kalau ada orang yang kerja, diliatin kerjaannya sama bos, sama nggak diliatin kerjaannya sama bos, beda nggak hasilnya? Beda. Mana yang lebih oke? Yang diliatin oleh bos atau nggak diliatin sama bos? Yang diliatin oleh bos. Maka ini dikatakan punten. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah muqarrabun. Orang yang bukan hanya khusyuk tapi merasa Allah selalu memperhatikannya. Maka merekalah orang-orang yang punten ketika dia sholat, saat dia sholat, dia merasa sholat itu menjadi penenang hati, penyejuk jiwanya. Ketika dia merasakan ketenangan setelah sholat. Ya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Lalu selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Hadis ini selanjutnya dikatakan wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat dan menunaikan zakat. Teman-teman yang dirahmati Allah, zakat ini adalah salah satu rukun pokok yang mengiringi syahadatain. Jadi zakat ini salah satu rukun pokok yang mengiringi syahadatain. Selain zakat apa tadi? Sholat, puasa, ya kan? Kalau enggak haji, ya naik haji itu kan bagi orang yang mampu. Ya, zakat ini merupakan salah satu rukun pokok yang mengiringi syahadatain. Jadi teman-teman punten, ketika dikatakan syahadatain, kenapa harus dikatakan syahadatain? Karena ada dua persaksian kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak dikatakan syahadat saja, ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwa, berkaitan dengan zakat. Siapapun yang nggak mau mengeluarkan zakat, padahal dia mampu, apa kewajiban pemerintah? Kewajiban kita, bukan hanya pemerintah. Punten, siapapun yang mampu mengeluarkan zakat, padahal dia mampu, yang pertama harus mengingatkan dia baik-baik. Siapa tahu dia nggak tahu ilmunya, ya kan? Mungkin saja dia nggak tahu ilmunya. Kasih tahu baik-baik. Kalau dia nggak tahu ilmunya, kita kasih pengertiannya. Kita kasih tahu ilmunya seperti apa. Jangan-jangan selama ini dia nggak ngeluarin zakat, padahal dia mampu, dia nggak tahu ilmunya. Ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ada orang yang sudah tahu bahwa zakat ini wajib untuk orang yang mampu, untuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, tapi mereka nggak mau mengeluarkannya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah punten, memaksanya. Dia kan sudah tahu, sudah diingatkan, tapi dia tetap nggak mau, maka yang harus dilaksanakan adalah apa? Memaksanya. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran dikatakan khud min amwalihim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Saya lupa. Khud min amwalihim shadaqatun. Bentar. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Keluarkanlah zakat ya dari harta mereka untuk apa? Untuk mensucikan mereka. Kalimatnya khud. Khud itu ambillah. Ambillah, namanya khud itu mengambil. Sehingga beberapa orang ulama mengatakan bisa juga dikatakan khud itu mengambil, kalau orang nggak mau khud ambil. Nggak ada apa namanya, nggak ada dispensasi untuk orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat, yang mampu mengeluarkan zakat. Nah, makanya kalimatnya khud gitu. Diambil walaupun harus secara paksa. Hati-hati. Siapapun yang tidak mau mengeluarkan zakat, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, banyak hal punten yang akan Allah lakukan untuk orang tersebut. Kenapa punten? Allah sudah memerintahkan khudh min amwalihim. Allah sudah memerintahkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Lalu juga di dalam hadis lain dikatakan waman mana'aha fa inna akhiluha
Maka dikatakan barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya, bahkan menyitanya. Bahkan punten, Abu Bakar, bukan Umar. Abu Bakar mengatakan, wallahi, kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man faraqo baina salat wa zakat. Demi Allah, la uqatilanna, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Jadi Abu Bakar akan memerangi siapa saya nggak mau zakat, ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah. Ada juga di riwayat lain mengatakan wallahi, ya, lau mana'uni anakon. Subhanallah. Demi Allah, seandainya mereka nggak mau bayar zakat, punten dikatakan seandainya mereka nggak mau bayar zakat, maka punten akan apa? Akan diperangi. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah. Sehingga punten ada juga di dalam hadis lain dikatakan man atahullahu malan, barang siapa yang telah Allah berikan malan, berikan harta kepadanya, falam yuaddi zakatahu, dan belum mau mengeluarkan zakatnya, maka kelak di hari kiamat punten harta itu akan menjelma dalam bentuk ular yang ganas. Na'udzubillah. Siapapun yang nggak mau mengeluarkan zakat, ya, padahal dia mampu, zakat dari harta yang telah Allah berikan kepada dia, maka harta itu akan menjelma menjadi ular yang ganas. Dan ular itu bukan hanya ular, tapi punten ular yang punya 2 taring, punten yang akan terkalung di leher mereka. Na'udzubillah. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Dan berkaitan dengan zakat. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Seorang ulama mengatakan ada kezaliman dalam zakat. Yang pertama, orang kaya yang wajib bayar zakat tapi nggak mau zakat. Ini ulama mengatakan seperti itu. Ada orang kaya yang wajib zakat tapi nggak mau zakat, atau mungkin bukan kezaliman ya, penjahat zakat, ya. Satu, siapa penjahat zakat? Orang-orang yang zalim dalam zakat. Satu, orang kaya yang wajib zakat tapi nggak mau zakat. Itu penjahat zakat, ya, perampok zakat lah boleh dikatakan mungkin, ya. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, penyalur zakat tapi nggak punya ilmu. Saya pahami nggak? Penyalur zakat yang menyalurkan zakat tapi nggak punya ilmu. Jadi dia mengelola zakat tapi begitu dia salurkan dia nggak punya ilmu untuk siapa saja zakat ini. Ya, sementara sudah jelas dikatakan di dalam surat At-Taubah, ya, tapi saya nggak tahu ayat berapa, dalam surat At-Taubah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk satu orang fakir, orang miskin. Ya, fakir wal masakin, ya, orang-orang yang miskin, fakir dan miskin, ya, di sini dikatakan wal amilina 'alaiha, dan pengurus-pengurus zakat, wal mu'allafatul qulubuhum, dan mu'alaf yang punten yang hatinya terikat dengan kita, war riqab, dan punten untuk budak, wal gharimin, dan untuk orang yang terlilit oleh utang, wa fi sabilillah, dan untuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Berarti di luar itu tidak berhak, tidak boleh dikeluarkan. Di luar itu para penyalur zakat harus tahu siapa saja yang berhak menerima zakat.
Di luar itu tidak boleh penyalur zakat menyalurinya, menyantuninya. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu yang selanjutnya, penjahat zakat yang selanjutnya adalah orang yang enggak, kalau tadi yang pertama, orang kaya yang wajib zakat, dia nggak mau mengeluarkan zakat. Lalu yang kedua, penyalur zakat yang nggak tahu ilmunya. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi ngaku-ngaku dia berhak menerima zakat. Jadi pahami teman-teman? Dia nggak berhak menerima zakat, tapi giliran orang mau membagikan zakat, dia ngaku dia tidak dia berhak menerima zakat. Itu ya yang harus diperhatikan terkait dengan zakat. Lalu dilanjutkan hadis ini dilanjutkan dengan kalimatnya faida fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Faida fa'alu dzalik, apabila mereka telah melaksanakannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Berarti mereka telah melindungi darah dan hatinya dari serangan kamu. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Ya, siapa yang mengerjakan 3 perkara tersebut yang tadi ya, syahadatain, sholat, zakat, maka darahnya terjaga, maka hartanya terjaga, kecuali karena hak Islam. Artinya kecuali ada hukum Islam yang menyebabkan dia harus diperangi. Bisa dipahami teman-teman? Atau ada hukum Islam yang mengharuskan dia harus dibunuh. Jadi punten ada orang muslim yang mengaku muslim, yang dia sudah bersyahadat, yang dia sudah sholat, yang dia sudah zakat, tapi ternyata harus dapat hukum kisos dengan cara dibunuh. Misalnya, punten. Contoh siapa? Punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pembunuh. Pembunuh hukumannya ya dibunuh lagi. Al-qatlu bil qatli. Kalimatnya. Bunuh, ya bunuh lagi. Ad-darbu bid-darbi. Orang yang pukul, ya pukul lagi. Ini hukum kisos. Al-wal qatlu bil qatli, dan bunuh dengan bunuh lagi. Lalu yang selanjutnya siapa? Orang orang yang zinah muhsan. Ya, zinah muhsan. Ya, ini salah satunya ya teman-teman. Orang yang zinah muhsan itu apa? Orang yang sudah menikah tetapi dia berzina. Ini salah satunya. Nanti ada beberapa lagi orang yang boleh dihukum ya. Lalu dikatakan wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Sementara hisab mereka Allah yang menanggungnya. Jadi gini. Tadi dikatakan faida fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melaksanakan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mengerjakan sholat, sudah mengeluarkan zakat, maka darahnya, hartanya itu dilindungi oleh Islam, kecuali ada peraturan-peraturan Islam yang memang dia melakukan sesuatu, Islam yang akan memberikan keputusan. Jadi paham ya teman-teman? Jadi tadi seperti yang bunuh, ya itu mah harus dibunuh lagi karena Islam ada hukum qisas. Orang yang zinah muhsan, ya itu harus Halo? Ada ya? Ada Umi. Ya. Orang yang boleh dibunuh itu ada beberapa ada beberapa kategori lagi ya. Salah satunya yaitu ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kemudian wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, jadi sementara hisab mereka Allah yang menanggungnya. Ya. Jadi artinya gini,
Tapi kok dia dibunuh misalnya punten. Satu, punten, apa namanya? Kok dia apakah punten, karena punten beberapa ulama mengatakan ketika apa namanya, orang yang dibunuh, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, orang yang dibunuh saat ada orang mau dibunuh karena melakukan pembunuhan, artinya dikisos ya, karena melakukan apa namanya, pembunuhan, seperti apa hisabnya? Apakah dia terampuni dosanya atas dosa pembunuhan itu? Ya, punten. Apakah dia sudah diampuni dosanya karena dia dihukum kisos dibunuh juga? Wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisabnya itu Allah yang tahu. Kalau dia ikhlas menerima punten hukum kisos itu, ya Allah akan mengampuni dosanya. Bisa dipahami ya teman-teman? Tapi kalau dia tidak ikhlas, bahkan mengingkari bahwa takdir dia seperti itu, qada qadar dari Allah seperti itu, dia tidak menerima takdir Allah, maka Allah yang akan menentukannya. Bisa dipahami teman-teman? Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Pun sam. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Siapapun yang na'udzubillah orang misalnya yang na'udzubillah ada orang yang apa namanya sudah menikah ya, sudah menikah tetapi dia berzina ya, punten sama na'udzubillah, lalu hukumannya kan itu tadi dibunuh ya, apakah eh, dia sudah terampuni dosa zinahnya? Wallahu alam juga. Karena apa? Kita nggak tahu hatinya seperti apa ketika dihukum dengan apa namanya, dengan dibunuh ya, dibunuhnya kan dirajam ya, dirajam sampai sampai punten sampai mati gitu, sampai meninggal. Nah, kita nggak tahu kalau dia ikhlas menerima ketentuan Allah, artinya menerima apa namanya tadi kisos ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi paham ya teman-teman? Tapi kalau dia tidak ikhlas menerima hukum kisos tersebut, bahkan dia cenderung mengkenapakan Allah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini mungkin teman-teman yang berkaitan dengan apa namanya hadis ke-8. Ya, mudah-mudahan ada hikmah atau ada manfaat yang bisa diambil dari teman-teman dari apa yang telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di dua pertemuan ini bisa difahami oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Umi atas materinya. Izin Umi, ini kita mau buka pertanyaan sesi tanya, boleh ya Boleh, Umi? silahkan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ya bisa langsung. Ada di sini ada Mbak Dewi. Boleh, silahkan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama terkait mengingatkan kepada orang lain untuk masih sabar mengingatkan pada orang lain untuk sholat. Nah, biasa kan mungkin kalau sama kenalan kita, maksudnya kadang ada juga yang bilang, oh yang penting mah udah ngingetin, tapi kalau ternyata dia nggak mau juga berubah, ya itu maksudnya. Nah, cuman kan kita ngingetin mungkin kalau sama orang yang kayak kenalan sekali doang gitu, terus tapi kan sering bareng sama kita, apakah seharusnya tetap harus kayak setiap ketemu yuk sholat, yuk apa gitu, atau ya cukup sekali aja, takutnya kan nggak nyaman juga ya. Beda kalau mungkin sama kayak keluarga. Kalau keluarga kan, heh sholat dong gitu, pasti lebih enak gitu, walaupun kayak malah bukan sopan lagi kayak tapi kan biasanya tahu kalau keluarga ya paling balasannya kayak Benar. apakah
apakah sebenarnya cukup sekali aja, nanti maksudnya tinggal responnya mereka, ya kalau enggak mau ya udah gitu. Terus kedua terkait zakat. Maaf ya, Umi, aku banyak pertanyaannya. Yang kedua terkait zakat. Nah, kebetulan aku ini dari kerja kantoran sekarang jadinya freelance. Nah, jadi kayak pendapatannya itu tuh kayak kadang ada, kadang enggak. Nah, cuma masalah awal itu aku apa namanya zakatnya itu ya ketika masuk uang ya langsung dipotong untuk zakat, atau sebenarnya yang benar itu adalah apa kita menghitung setahun dulu baru, maksudnya itu udah tahu kan total pemasukannya berapa, terus habis itu baru dihitung zakatnya, atau emang setiap dapet ya sesuai takarannya langsung dibuatin zakat, walaupun sebenarnya kita nggak tahu kan maksudnya itu menutupi sebulan itu atau enggak gitu kan. itu itu sih dua aja dulu deh. Itu dulu. Terima Ya, kasih. baik. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagaimana mengingatkan orang yang sholat ya di luar keluarga, temen lah, walaupun seakrab-akrabnya ya bukan keluarga mungkin ya, bahkan khawatir bahkan khawatir dia malah jadi menghindar dari kita sehingga kita sulit untuk mengingatkan sholat atau sulit mengingatkan untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwa, karena ada kalimat ya yang penting kewajiban kita sudah ngingetin gitu kan. Kalau dia nggak mau ya sudah gitu. Usikum wa iya nafsi bitaqwa Allah. Ada memang kalimat kewajiban kita sudah lepas ketika kita mengingatkan. Tapi punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah. Tetap Allah melihat ada nggak usaha kita. Ada nggak usaha kita untuk selalu mengingatkan teman kita. Ya jadi ya tadi nggak perlu lagi dikatakan, artinya gini loh, tadi seperti sholat yuk, enggak ah, ya udah kita sudah mengingatkan, tapi setiap ketemu sholat yuk gitu, saya pahami nggak? Jadi nggak hari ini ketemu sholat yuk, begitu oh minggu depan ketemu lagi, ah udah nggak usah ngingetin lagi, nggak enak, enggak gitu. Jadi maksudnya gini lah, saat itu ketemu sholat yuk gitu, yang dikatakan yang penting sudah mengingatkan, ya sudah, dia nggak mau ya sudah gitu, sholat yuk misalnya dia ini misalnya lagi apa namanya, lagi apalah, ada alasan lah orang yang mau meninggal, yang nggak mau sholat itu kan banyak banget alasannya lah. Ada yang bilang bajunya kotor lah, inilah itulah lah, babi bu lah, pokoknya banyak banget. Ya sudah, kita yang penting ngingetin, ngajak gitu kan. Adapun ketika ketemu lagi sholat yuk gitu, apa namanya, walaupun ini dia nggak mau ya sudah, cukup, yang penting kita selalu mengingatkan, seperti itu maksudnya. Yang penting sudah mengingatkan, saat kita ketemu kita sudah mengingatkan. Jadi ketemu yang akan datangnya ya ingetin lagi, diajak lagi gitu. Bahkan ya namanya sama teman kan punya uslub, punya apa ya, uslub itu punya cara tersendiri ya, cara tersendiri untuk mengingatkan sholat, seperti itu. Lalu yang kedua terkait zakat, karena freelance, jadi gini loh, sangat sebetulnya itu kan ada dikatakan apa namanya, ada dikatakan nisab ya, ada dikatakan haul berkaitan dengan zakat. Nisabnya berapa, haulnya kapan gitu kan. Artinya nisab itu apa ya? Ukuran. Ya, ukurannya berapa? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ukuran nisab zakat itu usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Wallahu alam, sampai dikatakan sudah apa namanya, senilai 80 gram ya emas ya, senilai 80 gram emas. Jadi artinya bukan hanya harus punya, oh berarti yang harus zakat itu yang punya emas 80 gram, bukan ya, tapi apa, tapi nilainya. Dan itu barang itu, harta itu yang memang tidak bergerak. Saya difahami nggak? Artinya punten yang tidak keluar masuk, tapi keluar masuk itu tidak wajib dizakati. Tetapi untuk ke hati, dan itu pun waktunya kan setahun sekali untuk zakat mal. Tapi punten, karena kita kehati-hatian kita sangat indah, sangat baik, sangat luar biasa. Begitu kita mendapatkan penghasilan, kita sisihkan sebagian untuk zakat itu. Allah punten, kalau boleh dikatakan Allah bukan hanya akan menganjuk, bukan akan membanggakan kita. Bisa difahami teman-teman? Jadi punten, sangat indah sekali kehati-hatian seseorang begitu mendapatkan sesuatu langsung disisihkan.
Begitu menjual rumah, langsung disisihkan. Begitu menjual mobil, langsung disisihkan. Memang sebetulnya secara hukum ya harus ada nisab, harus ada haul. Gitu. Jadi ya itu bukan yang, artinya bukan yang keluar masuk. Tapi untuk kehati-hatian, ya namanya kita penghasilan, dapat sekian, kadang-kadang tiba-tiba berkurang. Gitu kan. Memang tidak seperti itu. Kita cek ada nggak kita tapi ya banyak orang pun usikum wa nafsi bittaqwa. Sekarang ini masya Allah tabarakallah, banyak di antara teman-teman yang pada hakikatnya kalau dia cerita, saya kan misalnya gini, memang saya kan penghasilan sekian tapi ya pengeluaran sekian, saya tidak punya tabungan yang cukup nisabnya, tapi nitip ya buat zakat. Kenapa? Karena punten saking hati-hatinya, saking mereka ingin membersihkan hartanya. Usikum wa iya yang nafsi bittaqwa. Jadi ada nisabnya, ada haulnya seperti itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi, Ustaz aku mau nanya, berarti sebenarnya kalau lebih juga nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu ya? Ya, betul. Makasih, jazakillah khair. Wah iya. Semoga sudah terjawab ya Mbak Dewi ya. Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Umi aku ya, kalau kita mau Ya, nanya. Jadi ya tadi terkait khusyuk sholat ya Umi ya. Tadi kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, gimana sih Umi caranya tuh supaya kita bisa tahu gitu tingkatan khusyuk kita tuh kayak gimana gitu. Karena kita sendiri itu masih usaha gitu. Jadi kadang-kadang ya memang adalah kita sholat itu suka nggak khusyuk gitu. Terus nanti kita supaya menilai gitu kan, ini khusyuknya sudah seberapa sih gitu. Dan memang kadang-kadang ya itu sih ada aja kan yang suka tiba-tiba ingat tapi udah berusaha khusyuk lagi gitu. Dan bagaimana supaya bisa mencapai tingkatan khusyuk yang semakin tinggi lagi. Bahkan waktu sempat dengar ada cerita, bahkan Buya Hamka sendiri pernah bilang dia dalam seumur hidup sholatnya hanya baru sekali merasakan khusyuk. Jadi kita minder sendiri gitu, ya Allah berarti kita gimana Buya Hamka aja begitu gitu ya. Gitu. Jadi kita pengennya kan insya Allah mudah-mudahan bisa makin naik lagi tingkatan untuk sholat khusyuk dalam sholatnya gitu. Ya, sebetulnya ya itu dia. Saya sendiri juga belum pernah mendapatkan kekhusyuan ya, subhanallah. Artinya gini loh, untuk menerangkan rasa khusyuk itu seperti apa memang sulit, karena kita tuh susah banget untuk khusyuk. Teman-teman tahu nggak, saya kalau mau kajian tuh selalu tuh punten ya, baru takbiratul ihram, nanti kajian di sini dan di sini dan di sini, tema kajian pertama ini itu tuh subhanallah, ya Allah, jangan dikira ya Allah, teman-teman sama ya, baru takbiratul ihram itu benar-benar setan itu, ya Allah, setan tuh pintar banget. Kalau padahal sebelum sholat kita, ya Allah berikan aku kekhusyuan, begitu kan ya, begitu takbiratul ihram sih enak gitu, tapi begitu baru baca doa iftitah, teng kemana-mana ya. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Sehingga apa? Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamakola, dengan mengatakan yang pertama kali akan diambil dari umat muslim itu adalah kekhusyuannya. Pahami ya? Hal yang pertama kali, kenikmatan yang diambil dari umat muslim adalah kekhusyuannya. Nikmat kan kalau khusyuk itu? Subhanallah. Paling punten, pengen mengetahui kita itu khusyuk atau bagaimana, wallahu a'lam. Hanya saja beberapa ulama mengatakan, ini pendapat, wallahu a'lam, mengatakan bahwa ketika dia khusyuk, dia tidak mengingat sesuatu kecuali dia ingat sedang sholat, dia ingat sedang membaca apa. Maka punten, ada beberapa ikhtiar untuk mendapatkan khusyuk, di perkataan ulama. Ada beberapa ikhtiar untuk mendapatkan kekhusyuan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan ikhtiar kita. Karena sekali lagi saya sampaikan, yang Allah lihat itu bukan bisa tidaknya kita khusyuk, bukan. Tapi satu, ada kemauan nggak untuk khusyuk? Yang kedua, ada nggak ikhtiar untuk khusyuk?
Maka ulama berpendapat, ikhtiar untuk mendapatkan kekhusyuan. 1, senantiasa menghadirkan hati kita ketika kita sholat. Ajak hati kita, sholat ya, kita mau sholat ya. Ya, usikum wa ya nafsi bittaqwa. Lalu selanjutnya, ikhtiar khusyuk juga. Usikum wa ya nafsi bittaqwa. Dikatakan meyakini diri kita, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita loh yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat. Karena di dalam hadis dikatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Tahu ya hadis qudsi apa? Hadis qudsi itu ingin saya sampaikan lagi, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi kalimatnya dari Rasulullah. Maka di dalam kalimatnya, qala azza wa jalla, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sejak aku ciptakan, punten, orang-orang pertama aku ciptakan, ataupun orang-orang pertama aku ciptakan dari sejak aku ciptakan pertama manusia sampai akhir manusia, atau sejak aku ciptakan jin yang pertama sampai jin yang terakhir, lalu semuanya bertakwa. Ya, bertakwa. Tadi takwa apa? Melakukan apa? Perbuatan, kewajiban, melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, semuanya bertakwa seperti takwanya seseorang yang paling takwa. Siapa yang paling takwa di dunia ini? Rasulullah. Seandainya setiap manusia sejak aku ciptakan manusia sampai manusia yang terakhir aku ciptakan, jin yang pertama aku ciptakan sampai jin yang terakhir aku ciptakan, semuanya bertakwa seperti takwanya orang yang paling takwa di dunia ini, artinya seperti takwanya Rasulullah. Apa kata Allah? Mazada min mulki syai'an. Nggak akan menambahkan kekuasaanku, nggak akan menambahkan mulki kekayaanku. Tapi sebaliknya kata Allah, lau anna awalakum wa insakum wa jinnakum, awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya dari sejak aku ciptakan manusia yang pertama sampai manusia terakhir kelak, atau jin yang pertama sampai jin yang terakhir kelak, semuanya bermaksiat kepadaku, kata Allah, mana kosomin mulki syai'an, tidak akan mengurangi kekuasaanku, tidak akan mengurangi apa? Tidak akan mengurangi kekayaanku. Jadi tadi yang pertama, hadirkan, ajak hati kita untuk sholat. Yang kedua, tanamkan di dalam diri kita yang butuh sholat, kita yang butuh pertolongan Allah, karena dengan sholat itu Allah akan menolong kita kan? Yakinkan kita yang butuh sholat karena kita punya banyak masalah. Rasulullah kalau punya masalah satu saja, Rasulullah sholat. Kita punya banyak masalah nggak? Apa punya satu masalah doang? Kenapa nggak sholat? Ya, subhanallah. Maka tanamkan dalam diri kita yang butuh sholat karena kita butuh pertolongan. Ya, kita yang butuh sholat karena kita butuh punten. Allah bantu kita dari segala macam permasalahan. Kita yang butuh sholat karena kita butuh ketenangan. Kita yang butuh sholat karena kita pengen dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang selanjutnya. Lalu selanjutnya, ikhtiar khusyuk yang selanjutnya adalah sempurnakan wudhu. Kenapa? Karena setiap tetesan yang keluar dari anggota wudhu kita bersamaan itu pula dosa-dosa kita berjatuhan. Begitu kita cuci tangan, dosa-dosa tangan berjatuhan. Begitu kita kumur-kumur, dosa-dosa mulut berjatuhan. Begitu kita cuci muka, dosa-dosa wajah mata berjatuhan. Maka sempurnakan wudhu. Kenapa? Harus bersih dari dosa, karena punten yang menghalangi seseorang nikmat dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah adalah ada dosa yang belum ditaubati. Karena punten kita ini banyak banget ngelakuin dosa dan banyak sekali dosa yang kita tidak sadari. Maka salah satunya dengan cara berwudu. Lalu selanjutnya, ikhtiar khusyuk juga
ketika sholat, matanya dibuka, jangan merem. Karena kalau udah merem, makin banyak ngegambar kita, makin banyak ngedesain kita kalau udah merem. Ya kan? Maka apa? Buka mata, lalu mata kemana ditujukannya? Silahkan. Beberapa ulama berpendapat, mata ditujukan ke tempat sujud. Iya. Tapi hati-hati, dan namanya kita manusia ya Allah. Setan itu pintar banget. Udah mah kita tuh mata ke tempat sujud, lihat sejadah bagus aja kita masih bisa. Ya kan? Belum sejadah bagus. Di sejadah, apalagi sejadah sebelah kita kalau kita sejadah sama kita bagus banget ya Allah. Simple tapi lucu ya. Begitu kan? Subhanallah. Tuh, kita mau ke tempat sujud, kadang-kadang sebelah kita ke bawah sih, ke bawah. Tapi sebelah kita sejadahnya bagus. Atau sampai ada gini, kalau gitu makanya jangan pakai sejadah yang macam-macam. Pakai sejadah yang polos aja. Kata siapa? Sejadah polos kita nggak ngegambar. Lagi sejadah polos aja kita ngegambar. Ini sih bagusnya ya, nggak usah polos-polos amat ya. Harusnya begini. Simple aja ya. Begitu nih kita tuh. Ya, maka punten. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah punten. Tunjukkan mata ke tempat sujud, iya. Tapi seandainya kita ternyata lebih khusyuk kalau kita menghadap ke depan, ya silahkan. Mana yang lebih khusyuk, ke depan kah atau ke tempat sujud? Bisa dipahami teman-teman? Apalagi kalau ke dalam keadaan kita di Mekah, di Masjid Haram, sementara di depan kita Ka'bah langsung, beberapa ulama lebih mengatakan sebaiknya melihat Ka'bah. Wallahu a'lam. Karena itu berkaitan dengan fikih, tentunya itu ada perbedaan pendapat. Lalu selanjutnya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Untuk punten. Ikhtiar mendapatkan kekhusyuan adalah paling tidak bacaan yang kita baca itu harus terdengar, paling tidak terdengar oleh kuping kita. Untuk apa? Ikhtiar kita ketika kita membaca bacaan sholat terdengar oleh kuping kita, paling tidak ketika kita mulai pikiran kita, hati kita mulai nggak khusyuk, kita sadar apa yang kita ucapkan. Saya dipahami nggak teman-teman? Begitu kita sadar apa yang kita ucapkan, kita insya Allah bisa balik lagi. Saya dipahami nggak teman-teman? Belok lagi, balik lagi, karena kita apa yang kita ucapkan kita dengar. Itu salah satunya adalah paling tidak ketika kita mulai tidak khusyuk bisa balik lagi. Enggak bablas yang tadinya misalnya saya tinggal di Depok tiba-tiba kebablasan sampai ke Jakarta Timur, tiba-tiba ke Bandung gitu kan. Nah, jangan sampai begitu, jangan sampai nyasar banget. Karena apa? Susah. Sampai ke dalam golongan muhasabun anhu tuh susah banget. Ke dalam golongan yang keempat tuh susah banget, teman-teman. Ya. Paling tidak kita belajar untuk berusaha untuk khusyuk. Balik lagi, Allah tidak melihat bisa atau tidaknya kita melakukan kebaikan. Tapi yang Allah lihat ada kemauan, ada ikhtiar enggak. Yang memampukan siapa? Allah. Kita mah nggak mampu. Allah yang akan memampukan. Lalu selanjutnya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru itu ya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah punten. Kita kadang-kadang nggak sadar. Apa nih sekarang? Wallahu a'lam. Kemudian usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ikhtiar yang selanjutnya untuk mendapatkan khusyuk, beberapa ulama mengatakan tanamkan di dalam diri kita bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat perpisahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kumta fi sholatika," kalau kalian mendirikan sholat, fasolli sholatal muwadda. Sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir hari ini. Yang Anda lakukan adalah sholat perpisahan. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Lalu selanjutnya, ikhtiar khusyuk juga awali dengan ba'diyah. Ya, awali dengan ba'diyah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Umi. Kemudian ada Mbak Dewi ya, mau tanya lagi, boleh silakan. Iya, mau nanya lagi. Tadi, Masya Allah, yang disebutin sama Umi luar biasa ya terjadi sama padaku. Jadi, saya nggak tahu sih ini sah apa enggak. Jadi memang kadang kalau sholat,
ini kalau apalagi kalau aku lagi kayak hafalan surat baru gitu ya, tuh merem Umi. Jadi kayak soalnya kalau melek tuh kayak aku belum terbiasa kayak melihat gambaran huruf Arabnya di pas lagi melek. Jadi biasanya tuh merem dulu kan. Nah, apakah itu masih sah? Walaupun sebenarnya memang niatnya untuk kayak menambah hafalan dan maksudnya masih fokus juga kan. Kayaknya sih masih fokus ya, walaupun fokusnya kayak hafalannya bener apa enggak. Terus kedua, dan pas lagi yang yaitu ngapain surat baru, kadang maksudnya kalau sendiri apakah nggak apa-apa kalau kayak kita membacakan suratnya tuh keras gitu loh. Maksudnya kan karena emang masih kayak tahap ngafalin, kok beda kalau kayak Al-Fatihah gitu kan, kita mungkin dalam Al-Fatihah maksudnya kita bisa dalam hati gitu, masih masih kebayang, atau memang sebenarnya yang betul itu adalah melafalkannya gitu. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua aku lupa yang kedua, nanti itu dulu deh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kita sedang sholat sambil menghafal hafalan yang baru, sebaiknya sholatnya itu digunakan di sholat sunnah. Ya, di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Jadi di sholat wajib mah sebaiknya surat-surat yang sudah kita hafal saja. Nah, maka kalau di sholat sunnah, silahkan Anda mau sambil merem dengan kalimatnya apa namanya, semoga terbayang letak hurufnya di sebelah mana, di atas, di tengah, ya kan? Silahkan, ya. Tapi puntan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Sebentar, kedengaran nggak, ada yang masuk nggak? Ini saya lupa CCTV nggak dimatiin itunya speakernya, tapi nggak jelas-jelas amat ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu balik lagi, silahkan kita Mbak Dewi kalau mau menghafal Quran, menghafal ayat yang baru atau surat yang baru, lakukan di sholat sunnah. Bahkan di sholat sunnah itu sambil buka Quran pun boleh. Jadi buka Quran, kita sholat sunnah apa setelah Al-Fatihah, misalnya di depan kita saja Quran. Jadi kita misalnya baru menghafal sedikit, kok lupa nengok, itu boleh. Silakan. Iya. Kalau di sunnah ya, oke. Iya, begitu. Maka punten kalau kita lihat di Masjid Haram, orang-orang yang lagi terawih itu sambil pegang Quran. Gitu. Silakan. Itu seperti itu. Terus apa lagi ya? Belum ya? Ini apa kalau sholat kan karena sambil ngapalin, tapi maksud atau enggak kayak sholat biasa, mungkin ayatnya masih baru terus habis itu diucapkan gitu. Apa sebenarnya iya. Itu diucapkan? Baik. Jadi mungkin suaranya keras, ya, bukan hanya diucapkan. Jadi suaranya ya itu tadi saya sampaikan, paling tidak terdengar oleh kuping kita. Tapi kalau misalnya puntan usikum wa ya nafsi bitaqwallah, Mbak lagi sholat di rumah sendiri, atau ada keluarga yang tahu kita lagi sholat apa, ya dalam kondisi silakan. Tapi kalau di luar sholat sunnahnya, ya sebaiknya tidak sampai terdengar banget. Hanya cukup terdengar oleh kuping kita sendiri. Karena khawatirnya jadi fitnah, Mbak. Oh, ya, jadi fitnah karena gini, jangan mengundang seorang lain untuk menggibahi kita. Orang yang menggibahi kita itu dosa. Tapi hati-hati, jangan juga kita yang mengundang orang untuk bergibah tentang kita. Jangan sampai begitu sholat di tempat umum, misalnya pun di rest area lah, taruh. Misalnya mau qobliyah, misalnya nggak sholat apa nggak, ataupun bukan qobliyah ya, kalau memang di jamaah kan tidak usah qobliyah. Misalnya tahiyatul masjid, di rest area mau tahiyatul masjid misalnya, mumpung sholat sunnah misalnya, ya sudahlah saya baca hafalan saya, terus dikencengin. Punten, ini dia sholat apa ya? Zuhur kok dia kenceng? Yang ada apa? Yang ada kan jadi gibah, menggibahi kita. Jangan, gibah itu dosa. Tapi punten, jangan-jangan yang menyebabkan orang bergibah itu justru kita sendiri, seperti itu. Wallahu a'lam. Sekali satu lagi kayak tadi sekarang. Nah, kan tujuannya kita selain sholat itu kan selain mengingat Allah, tapi kan kadang untuk berkomunikasi juga kan ya. Nah, kadang kita kalau lagi sholat itu kadang suka curhat tuh, kayak maksudnya kayak di kepala tuh ada adegan yang tersakiti atau apa gitu loh, kayak film, tapi sebenarnya kita lagi curhat sama Allah itu sebenarnya masih masuk apa enggak ya? Jadi kayak wah, pokoknya kayak sinetron banget gitu, tapi sebenarnya ya Allah gimana, kayak mau minta bantuan gitu. Tapi kan tetap itu pikirannya kayak mengingat kayak masa lalu atau apa gitu kan. Kayaknya bukan Mbak Dewi aja kalau begitu ya, benar nggak sih?
apalagi kalau kita lagi sedih ya, sholatnya nangis, nangisnya itu bukan karena menikmati sholat, tapi ingat kesedihan kita. Hati-hati itulah yang tidak khusyuk. Gimana Umi? Berarti itu tidak khusyuk? Iya. Oh. Jadi kita curhat ke Allah itu, curhat masalah permasalahan kita bukan ketika kita sholat. Setelah sholatnya kita sampaikan. Kalau lagi sholat kita terlalu nangisnya itu karena permasalahan yang kita hadapi, maka itu yang dinamakan tidak khusyuk. Karena punten, mana yang lebih besar, permasalahan kita kah atau Allah? Allah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika kita punya permasalahan, walaupun susah Umi Maki, saya tetap kalau punya masalah, begitu sholat tuh nangis, kan kita sudah usaha. Maka ikhtiarkan saja. Balik lagi, yang Allah lihat bukan mampu tidaknya kita melakukan sesuatu, tapi ikhtiar kita, walaupun itu insya Allah bukan hanya Mbak Dewi yang mengalami. Benar apa benar? Benar, nggak ada pilihan sih ya. Gitu Mbak Dewi. Jadi curhatnya kita jangan curhat dalam sholat, tapi di luar sholat, setelah sholat. Atau minimal curhat di dalam sholat itu apa? Dengan berdoa. Dengan berdoa apa? Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang ada di dalam hadis. Kapan? Di sujud terakhir kita. Di sujud terakhir kita. Doanya apa? Misalnya, ya apa namanya? Allah dikatakan doa-doa yang berkaitan dengan permasalahan. Misalnya paling tidak yang simpelnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Luas loh itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya kan? Itu luas, kebaikan di dunia artinya kasih kebaikan di balik musibah ini. Kasih kebaikan untuk kehidupanku. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikanku untuk di akhirat. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Seperti itu Mbak Dewi. Wallahu a'lam. Insya Allah, alhamdulillah ya Mbak Dewi sudah jelas ya. Alhamdulillah semua dijawab oleh Umi dengan sangat jelas. Sekali lagi jazakillah khairan Umi untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga Umi dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua ilmu dan apa yang disampaikan oleh Umi bisa kita amalkan bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Umi, mungkin sebelum tutup kita doa bersama dulu ya Umi. Umi berkenan ya untuk memimpin doa bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina washfi mardal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ansur ahla Ghazzah wa thabbit aqdamahum. Allahumma ahris ahla Ghazzah bi'ainika allati la tanam. Allahumma kun ahli Ghazzah aunan wa nasiran wa baddil khawfahum amnan. Allahumma ij'al li ahli Ghazzah an-nusrah wal 'izzah wal ghalabah wal quwwah wal haibah. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlul qudsi wa kullul filistin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma harril masjidil aqsa. Allahumma harril masjidil aqsa.
Allahumma rad ilaina Filistin wal Masjidil Aqsa raddan jamila. Allahumma ansur dha'fahum fa innahum laisa lahum siwa fa inna lahum laisa lahum siwa. Allahumma inna la namliku li Filistin illa du'a wa ya Rabb la tarud lana du'a wa la takhibu lana raja wa anta arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim sahil umurahum wa syaddid ramyatahum biqaulikal haq wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Allahumma alaika bil yahud al-ghasibin. Allahumma qfinahum bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma zalzil aqdamahum waj'al sananihim kasinina Yusuf. Allahumma hsum adada. Allahumma hsuhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, kumpulkanlah mereka bersama keluarganya di jannahmu, ya Rabbana. Pertemukanlah mereka, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, bersama kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru da'watina Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Umi. Semoga semua bersama diijabah oleh Allah. Dan alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada siang hari ini. Saya Ica mewakili pengurus dari MT Hijratul Kafah, memohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan dalam melaksanakan kajian ini. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian-kajian ilmu yang berikutnya. Mari kita kajian ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin ya. Dan titip salam. Titip salam. Amin. Titip salam untuk keluarga. Izin saya pamit ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ica. Baik kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.